Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto dengan berita-berita terbaru karena akan cukup banyak berita terbaru di market crypto. Nanti kita juga akan menganalisa beberapa altcoin gitu. Kita membahas Bitcoin, nanti kita juga melihat Ethereum dan juga mungkin Solana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam update harian market crypto hari ini ya. Dimana market memang ada sedikit kenaikan 2,8% ya. Kita bisa lihat Bitcoin di area level 23.200. Jadi kembali lagi di atas level 23.000. Nah, kira-kira ini price actionnya bagaimana untuk Bitcoin? Apakah dia akan lebih condong tetap melanjutkan kenaikannya, continuation gitu ya, atau malah dia akan mulai mengalami koreksi selama beberapa hari ke depan? Kita lihat juga untuk Ethereum di level 1655. Nanti kita akan coba analisa teknikalnya ya. Secara 24 jam terakhir kita bisa lihat beberapa altcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ada Optimism, ini OP lagi cukup bagus gitu ya kenaikannya. Kita bisa lihat dalam satu minggu terakhir dia naik 108% ya. Tapi ini kalau teman-teman mau beli sekarang sebenarnya sangat-sangat beresiko gitu ya. Ini lebih condong mungkin dia akan mengalami pullback yang cukup besar juga karena kenaikannya juga sudah besar, bisa dibilang seperti itu ya. Ada Lido masih strong, ApeCoin, Uniswap, Stack, 1inch ya, lalu ada Synthetix, Rune, VeChain dan lain-lainnya. Secara 24 jam terakhir apakah ada mengalami penurunan? Ada ini seperti BTT, seperti Huobi Token, PaxG, tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya ya penurunannya di sini. Rata-rata memang market mengalami kenaikan karena Bitcoinnya juga ada penguatan. Secara Fear and Greed Index kita di level 34, jadi masih sama, kita tidak akan terlalu membahas hal itu. Nah, kita bahas dulu secara makronya gitu ya. Memang makro selama beberapa hari terakhir ini cukup tegang ya. Karena apa? Kalau teman-teman tanya, karena yang sempat kita bahas di last video atau video terakhir di mana memang Pelosi atau Nancy Pelosi, salah satu politikus tinggi gitu ya dari Amerika ini sudah mulai visit Taiwan gitu. Dan kita tahu bahwa China dan Taiwan ini lagi cukup tegang gitu ya. Cukup tegang dan orang-orang takut kalau misalnya salah satu mulai menyerang negara yang lain, istilahnya seperti itu ya. Dan di sini ada berita dari Al Jazeera gitu ya. China conducts live fire exercise around Taiwan as Pelosi visits. Jadi dia mulai sebenarnya bukan menyerang sebenarnya. Ini hanya latihan aja gitu ya, latihan. Tapi ini udah mulai lebih tegang lagi lah bisa dibilang ya, karena si Nancy Pelosi ini visit Taiwan, jadi harus hati-hati gitu. Jadi ini mungkin banyak orang-orang yang melihat ada kemungkinan salah satu menyerang lah, istilahnya seperti itu ya. Di sini kita lihat China is planning to ramp up large-scale military drills around the self-ruled island of Taiwan ya. Jadi karena mereka berdekatan juga istilahnya ya. Dan ini karena US House Speaker si Nancy Pelosi ini terbang ke Taipei. Taipei ini adalah ibu kota dari Taiwan sendiri. Dan ini memang nggak disukai oleh petinggi-petinggi di China ya. Salah satunya di Beijing. Seperti itu ya. Kita bisa lihat dari tweet berikutnya di sini. China Foreign Minister ya. Ini adalah Menteri Luar Negerinya China. Dia bilang the United States is violating China sovereignty gitu ya. Jadi ini melanggar kedaulatannya China. Jadi bisa dibilang China tuh nggak suka dengan visitnya si Nancy Pelosi ya di sini. Ya, pertanyaannya adalah kalau nggak suka apa yang akan dilakukan oleh China gitu? Apakah dia akan menyerang Taiwan atau bagaimana gitu ya? Hopefully sebenarnya dunia ini tetap aman-aman aja, tapi tetap ini akan increase yang namanya tensi ya, hubungan tensi geopolitik, walaupun saya sendiri juga bukan expert di bagian hal itu. Jadi itu. Selanjutnya kita bisa lihat lagi berita berikutnya ya. Ini juga cukup besar sebenarnya, yaitu adalah Michael Saylor ya. Teman-teman sudah familiar dengan Michael Saylor. Dia adalah CEO dari MicroStrategy yang suka beli banyak Bitcoin gitu ya. Dan sekarang Michael Saylor ini step down as CEO of MicroStrategy. Jadi dia turun dari jabatannya CEO dan bergerak ke dalam chairman, executive chairman. Jadi sebenarnya hanya berpindah roles doang gitu ya. Tapi di sini dia bahas kalau CEO ini masih lebih harus aktif di dalam corporate punya operation ya, operasi dalam perusahaannya dan lain-lain. Dan dia ini turun dari CEO, turun dari jabatannya, lebih memilih untuk di dalam executive chairman, dan dia lebih fokus ke dalam apa? More on our Bitcoin acquisition strategy and related Bitcoin advocacy initiative. Jadi lebih memang terfokus oleh Bitcoin, karena kita tahu bahwa MicroStrategy ini salah satu yang suka membeli Bitcoin gitu ya.
Jadi itu beritanya. Selanjutnya berita apa lagi yang ada? Nih ya, berita yang cukup besar juga, yaitu dari Solana lagi, network Solana. Sebenarnya ini bukan network Solana sih ya, ini lebih ke arah walletnya Solana atau dompet di Solana. Jadi kita baca, Solana wallets compromised and abandoned as user warn of scam solution. Jadi bisa dibilang ada beberapa funds yang di dalam walletnya ini diambil gitu ya. Dan memang ini kalau teman-teman yang punya wallet Solana, silakan juga pindahkan aset-aset teman-teman ya gitu ya. Jadi lebih aman sebenarnya. Apakah bisa terjadi lagi? Mungkin bisa ya, tapi lebih aman kita mungkin pindahkan ke dalam hardware wallet atau cold storage ataupun ke wallet lain. Solana users have been urged to move their funds to cold storage. Jadi berpindah ke dalam cold storage and be alert to possible scams after a major exploit of thousands of wallets. Jadi ada sekitar, kalau tidak salah 8.000 dompet ya, 8.000 wallet yang diambil, fundingnya totalnya itu sekitar 8 juta dolar ya, 8 million dollars stolen. Kita dari sini yang terdampak adalah wallet-wallet Phantom dan Slope ya. Phantom ini salah satu sebenarnya wallet Solana yang terbesar gitu ya. Dan ini diambil juga, dan di sini dia bahas initially flagged the attack on their social media platforms. Jadi memang diambilnya dari social medianya dia. Jadi dia update beritanya tentang asal mulanya gitu ya. Walaupun kalau update terbarunya kita lihat dari sini. Bentar ya. Nah di sini ya. Solana is still investigating and unable to determine the root cause of the exploit. Jadi sebenarnya dia masih belum tahu nih apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya. Ini dari Solana status sendiri. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi lebih baik kita mungkin move ke dalam hardware wallet atau cold storage. Ini yang kita sempat bahas ya, yaitu adalah Ledger ya. Ini mungkin teman-teman yang tertarik untuk cold storage, karena ini adalah bisa dibilang metode penyimpanan kripto yang paling aman gitu ya, dibandingkan dengan wallet-wallet lain. Ini yang paling aman. Kalau misalnya seperti ini ada hacking tersebut gitu ya, hardware wallet ini bisa dibilang asal kita tidak share private key gitu ya, kita tidak memberikan frase-frase private key kita, itu bisa tergolong aman ya. It's your money, own it. Kita memilikinya sendiri gitu. Jadi kalau error, mungkin errornya itu karena kita ya. Jadi ini memang yang paling aman, cold storage. Nanti mungkin teman-teman kalau tertarik apa sih itu cold storage, apa sih itu Ledger, itu saya linkin di deskripsi gitu ya. Kita lihat dari TED Talks Macro sendiri bilang, one of if not the best investment you can make is a hardware wallet. Jadi membeli wallet hardware ataupun cold storage gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam Solana lagi, dimana kalau untuk Solana di sini kita bisa lihat dari Fubar. Di sini dia bahas attackernya ini mengambil dua hal, yaitu adalah Solana native token Solana gitu ya, lalu juga SPL atau Solana Program Library ya, USDC atau stablecoinnya gitu ya. Dan dia ambil dari wallet-wallet yang memang kurang aktif ya, inactive sekitar 6 bulanan. Jadi ini transaksinya kita bisa cek dalam Sol Transfer ya, ataupun di SPL Transfer ya, kelihatan gitu ya. Jadi itu untuk update berita-berita terbaru. Kita masuk ke dalam analisa teknikal untuk market crypto. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Seperti yang sempat kita bahas kemarin, walaupun kita sebenarnya sedikit expect untuk Bitcoin mungkin mengalami penurunan ke daerah 22.400 ya, tapi ternyata Bitcoin lebih memilih untuk konsolidasi, dan di sini dia sedikit mengalami breakout ke atas gitu ya. Bitcoin mengalami breakout ke atas, dan sebenarnya ini belum bisa dibilang kita akan kembali lagi naik ke atas gitu ya. Belum bisa dibilang kita akan kembali naik ke atas, tapi kalau untuk dalam beberapa jam ke depan ataupun mungkin beberapa hari ke depan, saya rasa mungkin Bitcoin ini cenderung secara tren akan sedikit positif. Ya mungkin yang akan dites ini adalah level di sini ya, garis putus-putus yang sempat kita buat di sini di area level 23.800. Jadi bisa diperhatikan di level ini ya, 23.800. Mungkin Bitcoin bisa naik ya, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya kenaikannya. Kita lihat dari sini ya, hanya 2,2% gitu ya, naik ke atas ini. Nah, pada saat dia di area ini sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa jam terakhir, Bitcoin kalau kita secara volume masih sedikit slow gitu ya. Kita lihat volumenya tidak terlalu mendukung juga. Jadi kalau kita lihat apakah Bitcoin bisa masuk ke dalam level 25.000 gitu ya, di daerah atas ini dalam beberapa hari ke depan, saya rasa agak sedikit kecil gitu ya. Atau Bitcoin membentuk higher high-nya ya. Higher high ini artinya dia naik
di atas level yang sebelumnya ya. Di sini level 24.600. Itu higher high-nya gitu. Tapi saya rasa kemungkinan untuk Bitcoin break di area ini dalam beberapa hari ke depan itu mungkin akan sedikit kecil ya. Tapi kita lihat untuk sekarang mungkin Bitcoin bisa tes ke area level 23.800 atau 24.200 yang sebelumnya memang menjadi level resistennya untuk Bitcoin gitu ya. Nah, nanti di area level ini apa yang akan terjadi? Mungkin market bisa kembali lagi mengalami koreksi ya, dan mungkin ke area level bawah sini gitu yang menjemput di area level bawah sini 22.400 ya, baru nanti kita mulai bounce naik lagi ke atas ya. Jadi ini hanya sedikit healthy retracement bisa dibilang ya, atau kalau kita lihat secara makronya, secara time frame-nya bisa dibilang yang dilakukan Bitcoin ini seperti membentuk ABC correction gitu ya. Kalau kita lihat ada LUF theory nggak? Nah di sini ya kita dari A, B di sini gitu ya, C correction kira-kira seperti itu ya. Kalau memang Bitcoin ini tidak membentuk higher high-nya, artinya Bitcoin ini di bawah level 24.600. Kalau ternyata Bitcoin ke level 25.000, berarti hal ABC correction ini tidak valid lagi gitu ya. Tapi ini adalah kemungkinan untuk Bitcoin yang bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan, dimana kita akan sedikit mengalami penguatan lalu ada koreksi gitu ya. Berikutnya kita lihat untuk Ethereum. Kalau secara daily candle-nya ya, kemarin kita fokusnya di daily candle-nya. Sebenarnya kalau kita dari daily candle-nya ini cukup menarik ya, karena memang dia walaupun dia turun di bawah level supportnya dia di sini, teman-teman bisa perhatikan level 1600, tapi kemarin dia tidak closing di bawah. Artinya memang ada potensi sebenarnya dia bounce dulu, naik ke atas dulu gitu ya. Apakah dia bisa breakout ke area level 1700-1800? Ya pasti ada kemungkinannya, tapi saya rasa saya lebih condong ke area mungkin dia akan ada rejection lagi, karena memang level ini 1700-an, 1800 ini adalah level resisten yang sangat-sangat kuat untuk Ethereum istilahnya ya. Jadi mungkin lebih condong dia akan konsolidasi dulu, jadi ada rejection, penolakan, baru mengalami koreksi, baru nanti ada saatnya dia mulai breakout gitu. Itu untuk Ethereum. Kita sempat bahas Solana tadi ya. Solana bagaimana secara time frame-nya? Kalau untuk Solana sebenarnya menarik ya, walaupun memang beritanya sedikit negatif, tapi kalau kita secara price action dalam beberapa jam terakhir kita lihat ya, nggak terlalu negatif gitu. Ini masih cukup strong juga, dalam bisa bilang 8 jam terakhir dia ada penguatan gitu ya. Nah, tapi ini perlu diperhatikan kalau secara short time frame ini Solana ya ada resistennya di sini gitu ya. Jadi kita menunggu apakah dia bisa breakout atau dia malah ada rejection lagi gitu ke bawah lagi untuk testing ke level ini. Dan sebenarnya rejection untuk Solana ini bisa dibilang cukup mungkin, karena memang berita tentang walletnya Solana itu kan tidak terlalu efektif gitu, tidak terlalu bagus. Tapi kalau ternyata Bitcoin breakout, kemungkinannya Solana juga akan melakukan breakout. Jadi hal itu juga masih bisa terjadi, skenario di mana Solana mengalami breakout ya. Jadi ini yang bisa diperhatikan untuk Solana. Dengan resisten berikutnya, kalau kita secara time frame daily ya, untuk Solana itu di area level 43 dolar. Nah, level 43 dolar ini menjadi level resisten untuk Solana. Ya, jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.